Pemirsa, varian baru COVID-19 Omikron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan Omikron sebagai varian yang mengkhawatirkan atau varian of concern. Virus Omikron kemungkinan besar akan menyebar lebih luas dan juga menimbulkan resiko global sangat tinggi. Dalam laporannya, WHO menyebutkan varian Omikron sangat berbeda dengan jumlah mutasi yang tinggi. Beberapa di antaranya mengkhawatirkan dan kemungkinan adanya potensi lolos dari kekebalan yang terbentuk serta penularan yang lebih tinggi. Varian Omikron saat ini dikonfirmasi telah menyebar di beberapa negara di luar Afrika Selatan seperti Inggris, Jerman, Italia, dan Israel. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada 3 bahaya dari Omikron. Pertama, tingkat keparahannya, tidak ada perbedaan gejala dan mirip dengan varian lain. Hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi bahwa varian ini bisa meningkatkan keparahan jika dibandingkan varian lain. Kedua, soal transmisi penularan, varian Omikron harus diwaspadai maksud kami karena kemungkinan varian ini lebih cepat menular dibandingkan varian Delta. Dan yang ketiga, escape immunity, varian ini kemungkinan dapat menurunkan kemampuan antibodi seseorang, namun efek resistensi terhadap vaksinasi belum diketahui. Potensi penyebaran Omikron di tanah air harus benar-benar diwaspadai. Penurunan positivity rate dalam 2 bulan terakhir membuat aktivitas warga di ruang publik meningkat. Penurunan disiplin penerapan protokol kesehatan juga kerap terjadi, apalagi dalam beberapa pekan ke depan Indonesia akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Ya, pemirsa, berikut fakta seputar varian Omikron COVID-19. Baik pemirsa, untuk membahas seputar virus Omikron, kita langsung berdialog dengan Mas Hendry Irawan, redaktur Koran Sindo yang sudah hadir di studio. Selamat sore, Mas Hendry. Sore, Mbak. Baik, Mas Hendry, hari ini Koran Sindo mengangkat waspada varian baru jelang Nataru. Seperti apa sebenarnya varian baru ini? Semua mengkhawatirkan apa? Omikron ini dalam 3 minggu sejak ditemukan tanggal 28 November 2021 itu dalam 3 minggu sudah mendominasi setengah daripada varian yang ada. Artinya tingkat penularannya kan ya sangat tinggi. Walaupun dari WHO sendiri belum menegaskan ini efek daripada Omikron itu sendiri terhadap daya tahan vaksin yang ada itu belum diketahui sejauh ini. Cuman persoalannya ini kan bicara kultur, artinya masyarakat Indonesia, terlebih ini menjelang Natal dan Tahun Baru, ini sangat riskan karena pengalaman tahun belakang itu peningkatan pada saat libur panjang, baik itu Lebaran, Natal dan Tahun Baru, itu peningkatan sampai 3 kali lipat. Nah ini kalau tidak ada skema-skema penegasan dalam artian membatasi aktivitas masyarakat, skema-skema yang ada tidak diberlakukan sejak jauh-jauh hari. Jangan seperti varian Delta pada saat meledak Juli dan setelah Lebaran ya. Ya, setelah Lebaran itu terbilang agak telat pemerintah mengantisipasinya. Nah, ini jangan sampai terulang lagi. Baik, artinya ada PR untuk pemerintah. Namun di sini juga yang menarik adalah ketika WHO tidak butuh waktu lama begitu untuk menyatakan Omicron sebagai varian of concern. Sebenarnya apa artinya pengelompokan ini? Pengelompokannya sebetulnya begini. Ini kan WHO masih menunggu 2 minggu lagi nih. Memutuskan bahwa varian ini seperti apa yang sesungguhnya. Artinya terhadap efektifikasi vaksin juga seperti apa. Sehingga kalau misalnya ini penularannya sporadis seperti pada saat Delta meledak di gelombang kedua. Yeah. Nah, ini ya harus vaksinasi lagi atau gimana nanti karena sejauh ini belum bisa WHO sendiri memutuskan. Namun tingkat penularan yang sangat sporadis, artinya dalam 3 minggu sudah bisa mendominasi varian-varian yang lain. Nah ini yang berbahaya. Nah kalau dibandingkan dengan kultur bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia ini kan senang berkerumun ini.
Nah ini yang perlu diantisipasi. Iya. Apalagi menjelang mudik Natal dan Tahun Baru. Ini sangat-sangat riskan. Betul sekali. Jadi, tapi sejauh ini sebetulnya Mbak, pemerintah sudah bagus. Artinya skema-skema sudah dilakukan. ya. Pembatasan perjalanan, termasuk pelaku perjalanan juga sudah berulang kali diimbau. Ini sudah sangat baik. Tinggal konsistensinya aja. Ya. Konsistensi di lapangan. Baik. Seperti apa? Nah ini harus betul-betul dijalankan skema-skema ini. Begitu. Baik, tadi juga yang menarik mengenai bahwa WHO saat ini masih melakukan penelitian begitu terkait dengan Omikron. Artinya pengelompokan Omikron ini bisa saja berubah begitu, Mas Henry? Bisa. Artinya dia tersendiri ya. Iya. Artinya muncul sendiri. Cuman ini masih spekulasi semua. Sejauh ini kita tidak bisa mengatakan bahwa Omikron ini sudah final. Artinya ini masih spekulasi semua. WHO sendiri belum bisa memastikan itu. Pengelompokannya di mana begitu. Baik. Kan. Total sebenarnya sampai saat ini berapa negara yang sudah tertular? 3 minggu saja begitu. 3 minggu. Ini kan di Afrika Selatan sudah ada beberapa negara, termasuk di Eropa, Italia, Inggris, termasuk Jerman. Itu kurang lebih 30 Ya. negara yang sudah terjangkit. Wow, nah, sampai sebetulnya, saat ini 30, iya, cepat sebetulnya sekali. Di Indonesia juga ya nggak tahu ya. Ya. Ini kan kembali lagi pelacakan Ya. seperti apa? Artinya, tapi memang pemerintah sudah tegas, pendatang dari Afrika itu tidak dibolehkan masuk begitu. Itu sudah bagus. Nah, tinggal konsistensinya aja. Tapi tidak hanya beberapa negara Afrika sebenarnya yang sudah memang ada varian di situ. Cuman negara Indonesia masih hanya membatasi Afrika saja. Semua sebetulnya. Artinya, tapi bukan artinya tidak sama sekali ya kalau negara lain itu di karantina dulu. Itu sudah sangat bagus, 14 hari sejak kedatangan itu. Dan tapi khusus Afrika memang ditolak sementara ini kan. Baik. Tapi sebetulnya di situ masih ada kelonggaran juga, artinya masih bisa asal dia lolos dari tracing ya. Ya. Nah kalau misal dia tidak ada membawa virus Omikron ini, artinya masih ada peluang untuk masuk itu. Tapi selama 14 hari ini kan dilihat lagi nih, Ya. seperti apa sejauh mana perkembangan dia selama di Indonesia begitu. Baik, nantinya. kebijakan dari karantina sendiri saat ini kan sebelumnya sudah dari 3 hari, kemudian 7 hari, sekarang 10 hari kalau tidak salah, betul. Ya. Bagaimana menurut Anda upaya dari karantina? Kalau di negara lain kan 14 hari karantina ini. Enggak, kita sudah 14 hari sebetulnya. Standarnya 14 hari memang. Sejauh ini sudah cukup efektif skema yang dilakukan terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri. Tinggal sekali lagi saya bilang konsistensi, karena kita tidak bicara 14 hari. Ya. Artinya ke depan ini termasuk skema PPKM. Skema PPKM itu di internal kita di negara kita itu kalau saya berpandangan ya. Kenapa harus nunggu tanggal 20 begitu atau tanggal 24 sampai tanggal bulan Januari nanti. Yang menarik PPKM level 2-nya juga berbeda dari PPKM level 2 sebelumnya. Iya beda. Masyarakat sudah barangkali sudah jenuh juga dan aparat juga sudah capek juga sebetulnya. Nah, inilah dituntut kesadaran masyarakat juga sebetulnya. Karena ini kan sporadis. Kalau tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat, kita susah ngulang lagi ini nanti. Kita tidak menginginkan kasus Delta ini meledak seperti Juni dan Juli, kasus Delta itu meledak. Nah, ini jangan sampai. Baik, yang menarik terjadi adalah lagi. ketika varian Omikron ini tidak terdeteksi oleh tes yang biasa kita lakukan, yaitu PCR dan antigen, harus ada whole genome. Nah, bagaimana mungkin Anda melihat upaya dari pemerintah untuk tracing menggunakan tadi tes whole sebetulnya genome kalau itu? tes itu kan masih spekulasi juga sebetulnya. Yang dari temuan dokter di Afrika itu masih spekulasi juga. Artinya sejauh ini belum ada kepastian detail seperti apa pelacakan terhadap sistem PCR tadi. Itu juga semuanya masih spekulasi. Artinya WHO masih nunggu 2 minggu ke depan. Tapi masyarakat ini sudah khawatir gitu Mas, dengan tadi ada Omikron, kemudian varian yang of concern mengkhawatirkan. Itu bagus Mbak, itu bagus. Artinya ada upaya antisipasi. Kenapa kita bikin judul itu juga waspada varian baru menjelang Nataru. Artinya ini sebetulnya ya ketakutan itu bagus sih, tapi jangan pula ini menghilangkan
akal sadar kita, akal sehat Ketakutan kita, bagus begitu untuk tapi meningkatkan prokes. betul begitu. Jadi Tapi, intinya iya. prokes itu seperti menjaga jarak 1 atau sampai 2 meter, terus mencuci tangan, Iya. termasuk juga memakai masker, tapi yang benar ya. Baik. Nah ini harus tetap serius dijalankan. Baik, karena kasus melandai kan beberapa bulan terakhir ini, lalu masyarakat juga sempat mungkin abai terhadap protokol kesehatan. Artinya tantangan pemerintah untuk mengatasi varian baru ini pun akan sangat sulit. Sangat Mas. sulit, betul. Saya akui begitu. Saya juga ini kemarin saya bawa pulang dari kampung. Nah artinya itu sudah bagus ini skema-skema yang dilakukan oleh pemerintah termasuk di bandara juga. Iya. Cuma memang penerbangan ini kan menunggu 2 jam sebelum kita boarding ya. Iya betul. Nah, kalau bisa dimajukan jadi 3 jam. Jadi itu untuk apa? Untuk kita melengkapi persyaratan perjalanan tadi. Seperti tes antigen yang kadang di bandara itu harus menunggu kan, ngantri juga kita. Betul. Nah, antrian ini menimbulkan apa? Menimbulkan kerumunan juga akhirnya. Klaster ya, Iya, nah adanya ini kan bahaya begitu kan. Nggak apa-apa, yang penting diperketat saja. Iya. Saat perjalanan itu. Baik. Untuk dalam rangka kita ini kan untuk menjaga masyarakat sebetulnya. Baik, Mas Henry, ini mengenai para ahli yang berspekulasi bahwa akan adanya gelombang ketiga terkait dengan adanya virus varian Omikron. Nah, bagaimana kesiapan dari pemerintah terkait hal ini? Karena kalau dilihat gelombang kedua begitu, kekurangan fasilitas kesehatan dan banyak tenaga kesehatan juga. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kalau dari juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, semuanya sudah sampai di tingkatan pelayanan kesehatan tingkat puskesmas ini kan ujung tombak. Itu sudah standby. Artinya untuk mengantisipasi ya, termasuk Wisma Atlet juga, Tower 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu sudah dihidupkan lagi. Artinya sudah ada aktivitas lagi untuk mengantisipasi jangan sampai ledakan varian Delta ini pengalaman yang sangat tidak mengenakan sebetulnya varian Delta ini. Betul. Padahal di situ waktu varian Delta meledak itu sebetulnya partisipasi masyarakat sudah cukup bagus. Artinya mereka melakukan isolasi mandiri. Cuman memang sosialisasi isolasi mandiri yang baik itu seperti apa. Nah ini nanti semisal ini kita juga tidak menginginkan gelombang ketiga ini terjadi. Artinya kalau upaya preventif sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama Satgas Covid, artinya penindakan di lapangan itu ini harus dikampanyekan. Iya, percuma PPKM kalau tidak ada pengawasan dan penindakan. Betul, artinya masyarakat kita harus dikasih stres dulu nggak apa-apa. Yang penting mereka selamat dari serbuan gelombang ketiga ini. Butuh peran daripada masyarakat Betul. juga ya untuk tadi mengatasi ataupun menekan angka COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Mas Henry Irawan, Redaktur Nasional Koran Sindo sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Selamat sore. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.